Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Dalam video kali ini, saya akan membahas kisah Abraham dan Ishak. Salah satu kisah yang paling penting dalam Alkitab. Sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kesempatan untuk mempelajari firman-Mu. Tolong kami untuk memahami kisah Abraham dan Ishak dengan benar. Berikan kami hikmat dan pengertian dari Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Firman Allah kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1-3 adalah sebuah panggilan untuk meninggalkan segala sesuatu yang telah dikenalnya dan pergi ke tempat yang belum diketahui. Panggilan ini memiliki beberapa arti dan makna penting. Di antaranya, Abraham dipanggil untuk meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, dan rumah bapaknya. Hal ini menunjukkan bahwa panggilan Allah kepada Abraham adalah panggilan untuk meninggalkan dunia yang lama dan memasuki dunia yang baru. Dunia yang lama adalah dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Dunia yang baru adalah dunia yang diberkati oleh Allah. Allah berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, memberkatinya, dan membuat namanya masyhur. Hal ini menunjukkan bahwa panggilan Allah kepada Abraham adalah panggilan untuk menjadi berkat bagi dunia. Abraham dipanggil untuk menjadi teladan, iman, dan ketaatan bagi umat manusia. Allah berjanji bahwa melalui Abraham, semua bangsa di bumi akan menjadi berkat. Hal ini menunjukkan bahwa panggilan Allah kepada Abraham adalah panggilan untuk menjadi sarana keselamatan bagi umat manusia. Abraham dipanggil untuk menjadi perantara bagi Allah untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Firman Allah kepada Abraham memiliki referensi bagi kehidupan kita saat ini. Kita semua dipanggil untuk meninggalkan dunia yang lama dan memasuki dunia yang baru. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia dan menjadi sarana keselamatan bagi umat manusia. Kejadian 18 1-15. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya ia berada dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segera kemari. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah. Setelah berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berdirilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkan di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri dekat mereka di pohon itu, sedang mereka makan, lalu berkata kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan punya seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawa selada matinya, katanya, aku akan melahirkan setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapat
kan engkau pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Makna dan arti firman ini di Kejadian 18:1 ayat 15, Tuhan adalah Allah yang setia dan menepati janjinya. Meskipun Abraham dan Sarah sudah tua dan tidak memiliki anak, Tuhan berjanji kepada mereka bahwa mereka akan memiliki seorang anak laki-laki. Firman ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya keramahan dan kemurahan hati. Abraham menyambut ketiga orang asing itu dengan hangat dan memberikan mereka makanan dan minuman yang terbaik. Ini adalah contoh yang baik bagi kita untuk diikuti. Kita harus selalu bersedia untuk menolong orang lain, terutama orang yang asing atau membutuhkan. Firman ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu. Bahkan ketika Sarah mencoba untuk menyembunyikan tawaannya dari Tuhan, dia tahu bahwa apa yang dia pikirkan ini berarti bahwa kita tidak dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Dia mengetahui segala sesuatu tentang kita, termasuk pikiran, perasaan, dan perbuatan kita. Kejadian 21 ayat 1-7, lahirnya Ishak. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan pada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunatkan Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan, Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki bagi pada masa tuanya. Arti dari makna firman Kejadian 21 ayat 1-7 menceritakan tentang kelahiran Ishak, anak perjanjian yang merupakan pemenuhan janji Allah kepada Abraham dan Sarah. Pada saat itu Abraham berusia 100 tahun dan Sarah berusia 90 tahun. Keduanya sudah lama menantikan kelahiran anak, namun mereka tidak lagi memiliki harapan karena usia mereka yang sudah lanjut. Namun Allah tetap setia pada janjinya mengaruniakan Ishak kepada mereka. Kesetiaan Allah pada janjinya, Allah adalah Allah yang setia. Dia selalu menepati janjinya bahkan ketika janji itu tampak mustahil. Dalam hal ini Allah setia pada janjinya untuk memberikan keturunan kepada Abraham dan Sarah meskipun mereka sudah berusia lanjut. Kekuatan iman Sarah dan Abraham kepada Allah adalah kunci dari kelahiran Ishak. Meskipun mereka sudah berusia lanjut dan tidak memiliki harapan, namun mereka tetap percaya bahwa Allah akan menepati janjinya. Keajaiban Allah, kelahiran Ishak adalah keajaiban dari Allah. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana seorang wanita berusia 90 tahun bisa melahirkan anak. Hal ini adalah bukti dari kuasa dan kasih Allah. Makna firman ini bagi kita adalah kita dapat selalu mengandalkan Allah. Allah adalah yang setia dan selalu menepati janjinya. Kita dapat selalu mengandalkannya bahkan ketika situasi kita tampak sulit dan tidak ada harapan. Kita harus memiliki iman. Iman adalah kunci untuk menerima janjinya. Ketika kita memiliki iman kepada Allah, maka kita akan percaya bahwa Dia akan menepati janjinya bahkan ketika itu tampak mustahil bagi kita. Kita harus bersyukur pada Allah. Kelahiran Ishak adalah bukti dari kasih dan kuasa Allah. Kita harus bersyukur pada Allah atas semua kebaikannya dalam hidup kita. Kejadian 22 ayat 1-19. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesok harinya
Pagi-pagi bangun Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pedangnya, kelihatannya kepada tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangan dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapak." Saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saud Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagian korban bakaran pengganti anaknya, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung, Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Firman Tuhan ini menceritakan tentang ujian iman Abraham. Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya, sebagai korban bakaran. Perintah ini tentu saja sangat berat bagi Abraham, karena Ishak adalah buah hatinya dan juga pengenapan janji Allah kepadanya. Namun Abraham tetap taat kepada Allah. Ia berangkat ke Gunung Moria bersama Ishak tanpa mengeluh atau mempertanyakan perintah Allah. Ia bahkan siap untuk mengorbankan anaknya yang dikasihi. Tindakan Abraham ini menunjukkan iman dan ketaatannya yang besar kepada Allah. Ia percaya bahwa Allah akan menepati janjinya, bahkan jika harus mengorbankan apa yang paling berharga baginya. Makna firman ini bagi kita, firman ini memiliki makna yang penting bagi kita. Ia mengajarkan kepada kita tentang pentingnya iman dan ketaatan kepada Allah. Iman adalah kepercayaan kita kepada Allah, sedangkan ketaatan adalah tindakan kita yang sesuai dengan iman kita. Saat kita menghadapi ujian iman, kita harus tetap percaya kepada Allah dan taat kepada firman-Nya. Kita harus percaya bahwa Allah akan selalu menyertai kita dan menolong kita melewati ujian tersebut. Beberapa poin penting dalam firman ini. Allah menguji iman Abraham dengan memerintahkannya untuk mengorbankan Ishak. Abraham tetap taat kepada Allah, bahkan jika harus mengorbankan anaknya yang dikasihi. Tindakan Abraham ini menunjukkan iman dan ketaatan yang besar kepada Allah. Firman ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya iman dan ketaatan kepada Allah. Semoga kita semua
mendapatkan berkat dan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Sebelum kita mengakhiri video ini, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas firman-Mu yang luar biasa. Hari ini kami belajar dari contoh Abraham untuk memiliki iman yang teguh kepadamu dan untuk menaati-Mu dalam segala hal. Tolonglah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, ya Allah. Amin. Marilah kita semua belajar dari contoh Abraham. Marilah kita memiliki iman yang teguh kepada Allah, dan marilah kita menaatinya dalam segala hal. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.